Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita sampai pada stasiun yang ke-27, istiqamah. Berdasarkan firman Allah surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat kepada mereka. Alla takhafu, malaikat itu berkata, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Dua penyakit manusia ini, takut, sedih. Takut apa yang akan terjadi masa akan datang, takut corona tak habis, takut kena, takut mati, takut. Wala tahzanu, sedih terhadap masa lalu. Sedih. Wa abshiru bil jannati allati, berbahagialah engkau dengan surga allati kuntum tu'adun, yang dijanjikan Allah. Yang mendapat ini hanya orang yang istiqamah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, dari guru kami Abu Bakar Muhammad bin Husain Ibnu Fawraq, dari Abdullah bin Ja'far bin Ahmad Al-Asbahani, dari Abu Bishr Yunus bin Habib, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Syu'bah, dari A'mash, dari Salim bin Abil Ja', dari Thauban Maula Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW berkata, bersabda, istaqimu, istiqamahlah kamu, walan tuhsu, kamu tidak akan sanggup melakukannya secara sempurna, maka supaya kamu sanggup, maka perbanyaklah ibadah dan taat. Kenapa kita puasa? Supaya istiqamah. Kenapa kita sholat? Supaya istiqamah. Kenapa kita zikir? Supaya istiqamah. Kenapa tahajud? Supaya istiqamah. Kenapa tarawih? Supaya istiqamah. Kenapa ngaji? Supaya istiqamah. Ini cara kita untuk istiqamah. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira dinikum as-salah, yang paling baik dalam agama ini salat. Wala yuhafidha 'ala wudu'i illa mu'min, yang menjaga wudu dengan sempurna baik adalah orang beriman. Jaga wudu'mu, salat. Tujuan taat ini supaya istiqamah. Istiqamah adalah darajatun biha kamalul umuri wa tamamuha. Sempurnanya segala sesuatu itu dengan istiqamah. Salat baik, belum sempurna. Puasa baik, belum sempurna. Zakat baik, belum sempurna. Istiqamah sempurna. Wa biwujudiha husulul khairat wa nizamuha. Dengan adanya istiqamah maka akan datang kebaikan-kebaikan. Wa man lam yakun mustaqiman fi halatihi dha'a sa'yuhu wa khaba juhduhu. Siapa yang tidak istiqamah, hilang usahanya, sia-sia kerja kerasnya. Istiqamah sampai Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Dalam surat An-Nahl 92 Allah berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kamu seperti orang yang menenun kain, setelah dikenun tiba-tiba dilepas
bidayah, level bawah. Bidayah, start. Nihayah, finish. Bawah, bidayah. Pertengahan, wasat. Makanya yang selalu di tengah tidak memihak ke Barcelona, tidak memihak ke Real Madrid, namanya wasit. Wasit. Puncaknya di atas, nihayah. Istiqamah bidayah ada, istiqamah wasat ada, istiqamah nihayah. Istiqamahnya orang bidayah la tashubu muamalatuhum fatar futur. Perjalanannya, imannya, hatinya tidak dirusak oleh futur. No futur. Futur artinya Allah Ta'ala tak lagi ada hijab. Aku mendengar guruku Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-istiqamah lahu thalathatu madarij. Istiqamah itu ada 3 level. Awaluha taqwim. Yang pertama adalah taqwim, meluruskan. Yang sebelumnya bengkok niatnya, luruskan. Yang sebelumnya bengkok lidahnya, luruskan. Yang sebelumnya bengkok hatinya, luruskan. Proses pelurusan. Setelah itu iqamah, setelah itu istiqamah. Taqwim, iqamah, istiqamah. Apa itu taqwim? Min haitsu ta'dibin nufus, mendidik hawa nafsu. Hawa nafsu yang mencela-mencela zigzag, luruskan. Iqamah. Taqwim namanya. Iqamah min haitsu tahdzibil qulub, menghaluskan hati. Menghaluskan hawa nafsu, mendidik hawa nafsu, namanya taqwim. Menghaluskan hati, melembutkan hati, meluruskan hati, namanya iqamah. Sedangkan istiqamah adalah min haitsu taqribil asrar, mendekatkan asrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini qalbu, di dalam qalbu itu ada sir. Ada nafs. Ada nafsu, ada qalbu, ada sir. Meluruskan nafsu, membimbing, disebut dengan taqwim. Proses satu. Meluruskan hati, melembutkan hati, melunakkan hati, namanya iqamah. Proses kedua. Yang ketiga, istiqamah. Nafsu, qalbu, sir. Imam Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, fi ma'na qawlihi, "Tsumma istaqamu." Alladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah. Siapa Rabb engkau? Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah. Istiqamah artinya apa? Lam yusyriku, tidak menduakan Allah dengan yang lain.
Rabbku Allah, tapi aku berharap kepada gaji 13. Rabbku Allah, tapi aku terlalu berharap kepada manusia. Mereka ini hanya bayang-bayang semua. Tak bisa dijadikan pedoman. Bersandarlah kepada Allah. Bersandar ke pokok kayu besar, tumbang, sambar petir. Bersandar kepada beton, roboh. Bersandar kepada siapa? Allah. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Lam yuzawwighu zawghanis sa'alib." Dia tidak berbalik seperti berbaliknya serigala. Jalan lurus, tiba-tiba menoleh ke belakang. Coba tengok acara flora dan fauna, acara binatang. Jalan lurus, tiba-tiba menoleh ke belakang, berbalik. Jangan berbalik seperti berbaliknya serigala. Ucapan Abu Bakar Siddiq, mahmulun ala mura'atil usul fit tauhid. Makna ungkapan Abu Bakar Siddiq, orang yang istiqamah tidak syirik, maksudnya menjaga asal dasar pondasi utama tauhid Allah semata, la ilaha illallah. Ucapan Umar bin Khattab, mahmulun ala talabit ta'wil wal qiyam bi syurutil uhud. Jangan berbalik seperti berbaliknya seekor serigala. Nampak ada di belakang makanan, tak jadi ke depan, mundur ke belakang. Nampak ada buruan daging, tak jadi ke depan, menoleh ke belakang. Maksudnya qiyam bi syurutil uhud, melaksanakan syarat perjanjian dengan Allah. Kalau aku sudah cinta kepada engkau, kau yang menjadi tujuanku, aku tidak menoleh kepada ayahku, tak menoleh kepada emakku, tak menoleh kepada istriku, tak menoleh kepada anakku, tak menoleh kepada hartaku, tak menoleh kepada bisnisku, tak menoleh kepada rumah besarku, tak menoleh kepada kendaraan mahalku. Tujuanku hanya engkau semata. Qala Ibnu Atha, Imam Ibnu Atha berkata, istaqamu ala infiradil qalbi billah. Arti istiqamah artinya apa? Infiradil qalbi, hati hanya billah dengan Allah. Suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah ditanya, apakah kau benci kepada musuh-musuhmu? Apa kata dia? Hatiku sudah dipenuhi cinta sehingga tak ada tempat bagi kebencian. Kalau hati itu diumpamakan seperti ruangan ini, dan ruangan ini sudah dipenuhi oleh parfum, maka tak ada lagi tempat bau busuk. Masuk orang ke dalam, hilang. Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, tak ada lagi bersarang yang lain. Infiradil qalbi billah. Imam Abu Ali Al-Juzjani berkata, kun sahibal iqamah, jadilah engkau orang yang punya istiqamah. La talibal karamah, jangan jadi orang nyari keramat. Zikir 1000 kali mau jalan di atas air, untuk apa? Jembatan Leton dah ada. Zikir sekian kali naik pesawat, untuk apa? Fa inna nafsaka mutaharrikatun fi talabil karamah, karena dirimu memang bergerak ingin nyari karamah. Wa rabbuka azza wa jalla yutalibuka bil istiqamah. Sedangkan Allah ingin kau istiqamah. Hawa nafsumu mau nyari karamah. Kalau kau cari karamah berarti kau menurut Allah apa mengikut hawa nafsu? Ikut hawa nafsu. Makanya aneh sekali kalau ada orang ikut majelis zikir tujuannya supaya bisa nengok tuyul. Apalah. Tuan Syekh, tolong saya zikir. Apa? Saya mau nangkap genderuwo. La ilaha illallah. Allah nyuruh kau istiqomah. Dirimu mau dapat karamah. Katanya ketujuanmu Allah. Istiqomahlah. Jangan cari karamah. Kalau kau cari Allah, Allah kasih kau segala yang kau mau. Tapi kalau kau cari karamah, belum tentu kau dapat Allah. Guruku berkata dari Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Ali Asy-Syabbur, Ra'aitun Nabiyya fil manam, aku melihat mimpi jumpa Nabi. Wah, ada orang mimpi jumpa Nabi, Pak Ustaz. Nah, Nabi sendiri ngaku, man ra'a fil manami faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku dalam mimpi maka sesungguhnya dia sudah melihat aku. Fa inna anna syaitana la yatamatsalu bi.
karena setan tak bisa menyerupai aku. Kalau kau lihat aku dalam mimpimu, maka akulah itu, karena setan tak bisa menyerupai aku. Dari mana kita tahu dia Nabi? Ada ilmunya. Ustaz, saya ketemu Nabi tadi malam. Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, drunken master. Gimana kau? Buku apa yang kau baca-baca sama ilmu Muhammadiyah? Nabi itu janggotnya sama rambutnya tak sampai 20 helai yang putih. Hitam. Nah, agak hitam sana. Lah kau robah ceritamu dah. Bohong. Aku mimpi berjumpa Nabi SAW. Faqultu lahu, ruwiya anka ya Rasulullah annaka qulta syayabatni Hud. Ya Rasulullah, dalam hadis kau katanya pernah bersabda bahwa cerita Nabi Hud membuat aku beruban. Famal ladzi syayyabaka minha qasasul anbiya wa halakul umam? Ya Rasulullah, dalam hadis katanya kisah Nabi Hud membuat kau beruban. Yang membuat kau beruban itu kisah-kisah Nabi itu atau umatnya yang hancur binasa? Yang membuat engkau beruban itu umatnya yang mati hancur binasa atau karena kisah Nabinya? Faqala, kata Nabi, la. Bukan karena umatnya, bukan karena nabinya. Walakin qaulahu ta'ala, tapi karena firman Allah, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah engkau seperti yang diperintahkan Allah. Memikirkan ayat itu supaya istiqamah itulah beruban. Makanya kalau banyak kawan kita beruban husnuzon, dia ingin istiqamah. KPU namanya. KPU, Kepala Penuh Uban. Surat Hud 112. Aqila, ada riwayat menyebutkan, al-istiqamah la yutiquha illa al-akabir. Tidak ada yang mampu istiqamah itu kecuali ulama-ulama besar. Li'anna al-khuruja 'anil ma'hudat. Karena keluar dari yang disukai hati. Wa mufaraqatur rusum wal 'adat. Keluar dari simbol-simbol dan kebiasaan-kebiasaan. Kongko-kongko keluar, nongkrong-nongkrong keluar. Cikikian-cikiki keluar. Wal qiyamu baina yadillah, dan hanya berserah, berharap, bermunajat, hanya merasa di hadapan Allah ala haqiqati sidqi, dengan sebenar-benar sidq, kebenaran. Wa dzalika, itulah makna hadis Nabi, istaqimu, istiqamahlah kamu, walan tuhsu, kamu tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan memperbanyak ibadah. Qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, al-khaslatu allati biha, sifat kebaikan, budi pekerti, akhlak yang selalu kamulat al-mahasin, menyempurnakan kebaikan. Tak ada baik tapi belum sempurna. Kapan baik itu jadi sempurna? Kalau ada istiqamah. Ngasih orang buka puasa, baik. Tapi kalau cuma sekali sebulan, baik tapi tak sempurna. Kalau tiap petang, sempurna, the best, istiqamah. Wa bi faqdiha qabuhatil masahin, qabihatil mahasin. Kalau sampai istiqamah itu tidak ada, maka yang baik itu menjadi jelek. Baik dia, tapi karena tak istiqamah jadi jelek. Itulah dia istiqamah. Kebaikan menjadi sempurna gara-gara dia, yang baik menjadi jelek gara-gara dia. Apa itu? Istiqamah. Kalau ada dia sempurna, tak ada dia jadi jelek. Diriwayatkan dari Imam Syibli, kata Imam Syibli, istiqamah an tashhadal waqta qiyamah. Engkau saksikan seakan-akan engkau sedang berada di hadapan hari kiamat. Itulah istiqamah. Jadi kalau hari ini sibuklah orang membahas akan ada meteor besar, asteroid yang akan mendatangi itu ini. Tak ada pun berita itu, kita selalu menyangka dunia ini akan kiamat. Makanya dari azan itu sudah kita renungkan, asyhadu an la ilaha illallah. Seakan-akan itu adalah tiupan sangkakala, dunia hari kiamat hancur. Apa yang akan kita bawa menghadap Allah? Tinggal semuanya. Apa itu istiqamah? Menyaksikan segalanya ini akan berakhir dengan kiamat. Ada pula riwayat mengatakan istiqamah itu artinya 3. Istiqamah dalam ucapan, istiqamah dalam perbuatan, istiqamah dalam amal ibadah, istiqamah dalam ahwal.
Istiqamah dalam ucapan apa maknanya? Bitarkil ghibah, jangan gosip, jangan gonjing, jangan cakap tak tentu arah. Kalau ada orang masih menceritakan aib orang lain, belum istiqamah. Yang kedua, istiqamah dalam perbuatan binafil bid'ati, jangan lakukan perbuatan bid'ah yang tidak ada dalil sunnah Rasulullah SAW. Istiqamah dalam amal binafil fatrah. Binafil fatrah, futur. Jangan sampai kehilangan semangat untuk beribadah. Semangat. Besok down. Nah, itu tak istiqamah. Ada istiqamah dalam hal. Di stasiun itu dia istiqamah. Apa maksudnya? Binafil hajabah. Jangan sampai terhijab, terdinding. Gara-gara makan subhat, terhijab. Gara-gara melihat yang haram, terhijab. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Fa'in nurullah la yuhda lil 'asi, cahaya tak akan diberikan pada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Pesan Imam Waqi' kepada muridnya Imam Syafi'i. Aku mendengar guruku Ustaz Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Ibn Fawraq berkata, as-sayyidu fil istiqamah induk segala amal itu dalam istiqamah. Apa itu? Talabun minal haqq. Induk daripada istiqamah itu adalah ayyuqimahum ala tauhidihim thumma ala istidamati uhudihim wa hafidha hududah. Talabu minal haqq, yang dicari dari Allah Ta'ala, yang dituntut Allah Ta'ala itu tiga. Satu, supaya manusia ini mentauhidkan Allah tunggal esal satu semata, tak ada yang lain. Dua, menunaikan segala janji-janji. Kalau diuji Allah janji ridha, kalau beribadah janji ikhlas. Tiga, wa hafizha hududahu, menjaga batasan-batasan. Kita enak bertetangga sama orang kalau dia tahu batasan sempadan. Jangankan tetangga rumah, jangankan tetangga di hukum. Tetangga di jalan raya aja kalau udah ada orang ngambil jalan kita, ten. Apalagi kalau udah jam 5 sore mau buka puasa. Rasa kita jalan kita semua, asal ada orang lain ngambil jalan kita. Hidup ini ada batasannya. Kalau batasan itu sudah diambil orang, la ta'tadu, jangan kau lampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka pada orang yang melampau batas. Apalagi definisi istiqamah? Wa'alam anal istiqamah tujibu dawamal karamat. Kalau orang istiqamah pasti dapat karamah. Masa iya Pak Ustaz? Baca surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati. Kalau mereka istiqamah di jalan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa. Kami berikan mereka air, kami turunkan air yang tidak akan kering. Allah tak mengatakan siapa yang istiqamah kasih air, kami kasih air minum. Tidak. Tapi apakah Allah? La asqainahum. Siapa yang istiqamah ku kasih air minum. Kasih air minum. Habis kasih, habis. Putus. Siapa yang istiqamah, apa kata Allah? Asqainahum. Artinya asqaituhu, artinya aku jadikan dia sumber mata air, ku berikan dia sumber. Kalau kau rajin ngaji, ku kasih air minum. Air minum habis? Habis. Tapi kata Allah, kalau kau rajin ngaji, ku buatkan kau sumur. Kalau kau dapat istiqamah, pasti dapat karamah, automatically. Tapi kalau kau dapat karamah, belum tentu istiqamah. Boleh jadi yang paling mengerikan kau sangka karamah, rupanya istidraj. Fahuwa yushiru ila dawam, menunjukkan dia continue, berkelanjutan, terus menerus. Aku mendengar guruku berkata, Muhammad bin Husain bin Ahmad dari Abul Abbas Al-Farghani dari Imam Junaid, laqitu syabban minal muridin fil badiyah. Aku jumpa seorang murid, kemarin malam kita kaji murid, orang yang punya iradah di sebuah kampung. Tahta syajarah,
di bawah pokok kayu Ummi Ghailan. Faqultu ma ajlasaka hahuna? Hai anak muda, apa yang membuat kau duduk di bawah pokok kayu ini? Faqala, anak muda itu menjawab, malun iftaqadtuhu. Aku kehilangan duit, famadaitu wa taraktuhu. Aku kehilangan harta, lalu aku pun pergi, aku tinggalkan. Falamma saraftu minal hajj, ketika aku selesai melaksanakan ibadah haji, izan ana bisyab qad intaqala ila mawdi'in qaribin minasyajar. Hai anak muda, apa kerja kau di sini? Aku kehilangan harta, Tuan. Lalu karena dia menjawab, aku kehilangan harta, lalu kata Imam Junaid, aku pun pergi, aku tinggalkan dia. Hai anak muda, ngapain kau di sini? Aku kehilangan hartaku. Oh, iyalah, aku pun pergi. Falamma saraftu minal haji, selesai melaksanakan haji, Imam Junaid pergi ke Makkah, tawaf, sa'i, wukuf padang Arafah, melontar jumrah, tawaf wada, jadi dia pulang. Ternyata anak muda itu sudah pindah ke tempat lain. Lalu aku tanya lagi, anak muda, majulu sukahuna, ngapain kau duduk di sini? Kata anak muda itu menjawab, wajadtu ma kuntu atlubuhu fi hadzal mawdi' falazimtuhu. Aku menemukan yang ku cari di sini, maka aku tetap duduk di sini, tak pindah-pindah. Faqala al-Junaid, Imam Junaid berkata, fala adri ayyuhuma kana asyraf. Aku tidak tahu mana yang paling mulia. Apakah dia tetap berada di bawah pokok kayu itu karena dia sedang kehilangan stasiunnya, atau dia berpindah ke tempat lain karena di situ dia menerima apa yang dia cari. Ada pohon kayu. Imam Junaid bertanya, mengapa engkau di sini, hai anak muda? Kata anak muda itu, aku kehilangan hartaku. Maksud kehilangan hartaku, aku kehilangan, dalam perjalanan ini Allah berikan kita satu posisi namanya hal. Tiba-tiba hilang. Sama seperti orang kehilangan harta yang paling mahal. Maka aku di sini untuk mencari hartaku, mana tahu ada. Ketika Imam Junaid pulang, Imam Junaid melihat dia pindah ke tempat yang baru. Kenapa kau di sini? Aku menemukannya di sini. Kata Imam Junaid, aku tidak tahu mana antara dua tempat ini yang paling baik. Apakah di tempat yang pertama dia istiqomah di situ karena merasa kehilangan tempatnya, atau di tempat kedua yang dia menemukannya di situ. Tapi dua-duanya menunjukkan kita bahwa dia istiqomah. Orang yang istiqomah maka diberikan Allah sesuai dengan firman, walladzina jahadu fina, orang yang mujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepadanya jalan kami. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Amin. Amin. Kita lanjutkan stasiun yang ke-28. Ikhlas. Stasiun ke-28. Ikhlas. Berdasarkan firman Allah surah Az-Zumar ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah milik Allah agama yang khalis. Khalasa. Ketahuilah milik Allah Subhanahu wa taala agama yang khalis. Kita kalau beli beras, di bawah goni itu ada tulisan al-waznul khalis. Berat di tempat kita netto. Tidak ada batu, tidak ada padi, tidak ada sampah, tidak ada gancu, tidak ada keranjang, tidak ada goni. Murni beras, berat beras. Namanya netto khalis. Namanya khalis, sifatnya ikhlas, orangnya mukhlis. Dijadikan Allah dia ikhlas, mukhlas. Mukhlis berusaha untuk ikhlas. Dijadikan Allah dia ikhlas, mukhlas. Aku akan goda manusia itu ya Allah,
Semuanya bisa digoda illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang yang ikhlas. Aku tak bisa goda mereka. Kenapa? Setan enggak ketemu pintu masuk. Gimana dia mau masuk? Ikhlas. Guru kami meriwayatkan kepada kami, kata Imam Al-Qushairi, guru kami Ali bin Ahmad Al-Awazi meriwayatkan kepada kami dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi, dari Abu Talud, dari Hani bin Abdurrahman bin Abi Uqbah, dari Ibrahim bin Abi Ablah Al-Unqaili, dari Atiyah bin Washah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun la yughallu alaihinna qalbu muslim." Ada satu yang tidak mungkin hati orang beriman itu merasa hasad. Yang pertama, ikhlasul amal lillah. Orang yang ikhlas beramal karena Allah, pasti kawan kita nggak akan mungkin hasad. Kita ikhlas sholat, ikhlas puasa, ikhlas zikir, ikhlas baca Quran, ikhlas tarawih, itu tetangga kawan kita tidak akan marah sama kita. Beda kalau kita beli mobil baru di musim corona, itu ngamuk deh. Ada 3 perkara. Ustaz jangan pakai kata perkara lah Pak Ustaz. Saya kalau mendengar perkara itu langsung jantung saya. Sekarang satu perkara bukan murah Ustaz, 50 juta satu perkara. Oke, kita nggak pakai perkara lagi. Ada 3 hal yang tidak mungkin orang beriman itu merasa dengki. Pertama, ikhlasul amal lillah. Yang kedua, munasahatu ulatil umur, menasihati pemimpin. Kalau ada saya dengar ustadz menasihati pemimpin, sanggup dia datang menasihati pemimpin, itu saya tak akan dengki. Beda kalau ada orang diundang, tiba-tiba pulang dapat duit banyak, itu bisa jadi orang cemburu, hasad, dengki. Tapi kalau menasihati, dari mana kau tadi? Aku menasihati pemimpin supaya dia menolong agama Allah dengan jabatannya. Nah, itu hebat kali kau, aku tak sanggup. 3, luzumu jama'atil muslimin. Orang yang istiqamah menjaga jamaah, itu orang tak dengki. Qala al-ustaz, guru saya berkata, ikhlas itu artinya apa? Ifradul haqqi subhanah. Hanya Allah tunggal semata, fit ta'ati bil qasdi, dalam ketaatan. Puasa hanya karena Allah. Puasa bukan karena ingin memasukkan susu ke badan. Puasa bukan karena ingin ngundang tuyul, nyiblorong, sundil bolong. Puasa bukan karena ingin bisa itu ini. Puasanya adalah ifradul haqqi fit ta'ah bil qasdi. Wa huwa ayyurida bi ta'atihi taqarrub ila Allah duna ay syai'in akhar. Dia mau semua ibadah yang dia lakukan ini hanya Allah semata. Ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud, wa ridhaka matlubi, tak ada yang lain, ridhamu yang kucari. Min tasannu'in li makhluqin, tidak membuat-buat untuk menyenangkan hati makhluk, tidak dibuat-buat pencitraan untuk dipuji-puji orang, au iktisabi mahmadatin indan nas, tak pula ingin dipuji. Tengah jam lama tasbih mengangguk-angguk, dia dipuji orang, di streamingkan pula orang dari jauh. Oh, tengoklah tuan guru kami yang sudah khusyuk. Bukan itu. Au mahabbati madhim minal khalqi, atau karena ingin disanjung-sanjung oleh makhluk. Wong kami hormati Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCM. Wah, melambung dia ke atas macam balon terbang. Au ma'nan minal ma'ani, atau makna-makna yang lain. Kau yang paling hebat, kau yang paling berilmu, kau yang paling banyak pengalaman, kau yang paling itu ini. Siwat taqarrub bihi ilallah, semua hanya dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salat untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada pejabat. Puasa mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada hantu setan. Sedekah mendekatkan diri kepada Allah, bukan mendekatkan diri kepada pujian manusia. Wa yasihu ayyuqal, ada pula riwayat mengatakan, apa ikhlas itu? Tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin, memurnikan perbuatan dari pandangan makhluk.
mensucikan hati dari pandangan makhluk, pandangan manusia, pandangan mertua. Saya kalau pandangan mertua tak terlalu saya pusingin Pak Ustaz. Terus pandangan calon mertua nih Pak Ustaz. Memurnikan perbuatan dari mulazahatil makhlukin. Memurnikan perbuatan jangan sampai karena dipandang makhluk, dipandang jin, dipandang tak ada. Wa yasihu ayyuqal, ada pula pendapat mengatakan apa ikhlas itu? At-tawaqqi min an mulahadzatil ashkhas, menjaga diri, menjaga hati dari pandangan orang. Yang tadi umum, makhlukin, jin, manusia, binatang. Ini menjaga diri, menjaga hati dari pandangan orang. Khusyuk karena dipandang guru, tak ikhlas. Khusyuk karena dipandang kawan, tak ikhlas. Ada riwayat dari Nabi, anna Nabi SAW akhbara Jibril alaihissalam anillah. Nabi Muhammad SAW memberitahu malaikat Jibril tentang Allah. Apa kata Nabi? Al-ikhlasu sirrin min sirri. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasiaku. Istauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Kuletakkan dalam hati hamba yang aku sayangi. Ikhlas itu rahasiaku. Kuletakkan ke dalam hati hamba orang yang aku sayangi. Maka kalau ada ikhlas dalam hatimu, jagalah. Berarti kau menerima titipan dari Allah. Alhamdulillah Pak Ustaz, ada ikhlas dalam hati saya. Berarti kau tak ikhlas. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, aku bertanya kepada guruku, apa itu ikhlas? Faqala, dia menjawab, aku mendengar Ali bin Sa'id dan Ahmad bin Muhammad bin Zakaria. Aku telah bertanya kepada mereka dua tentang ikhlas. Kedua guruku itu menjawab. Kata mereka mendengar jawabannya dari Ali bin Ibrahim Asy-Syaqiqi. Kami bertanya kepadanya tentang ikhlas. Dan dia menjawab. Aku mendengar Muhammad bin Ja'far Al-Khassab. Aku bertanya kepada dia tentang ikhlas. Dia menjawab. Aku bertanya kepada Ahmad bin Masyar tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Abu Ya'qub Asy-Syariti tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Ahmad bin Ghassan tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Abdul Wahid bin Zaid tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Hasan tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Huzaifah tentang ikhlas. Aku bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ikhlas. Nabi bertanya kepada Jibril. Aku bertanya kepada guruku, guruku bertanya kepada gurunya, gurunya bertanya kepada gurunya, sampailah kepada Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Jibril tak menjawab. Aku bertanya kepada Allah. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril bertanya kepada Allah. Aku bertanya kepada Allah tentang ikhlas. Apa kata Allah? Sirrun min sirri. Ikhlas itu rahasiaku. Istauda'tuhu qalba min man ahbabtuhu min ibadi. Kuletakkan ke dalam hati hamba yang kucintai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai Allah. Diletakkannya ikhlas itu sebesar ujung rambut pun jadilah ke dalam hati kita. Dengan itulah bekal kita menghadap Allah. Dengan itu kita menjadi kuat ibadah. Dengan itu kita menjadi takut kepada Allah. Dengan itu kita mati husnul khatimah. Aku mendengar guruku Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, ikhlas at-tawaqqi an mulazahatil khalqi, menjaga diri, menjaga hati dari pandangan makhluk. Bapak kenapa tak pernah ke masjid, ke surau, ke langgar musala? Corona kan sudah habis Pak. Aku menjaga diri dari pandangan tetangga. Bukan itu maksudnya Pak. Kau tetap beribadah, tapi kau jaga dirimu. Kalau kau tak jadi beribadah karena takut dipuji orang, itu yang dikatakan Imam Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nasyirik. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, syirik. Wasidqu, sidik artinya at-tanaqqi min mutala'atin nafsi. Menjaga diri dari diri sendiri, namanya sidik. Kau yang paling hebat, kau yang paling mantap, kau yang paling khusyuk, kau yang paling, kata diri memuji diri. Menjaga diri dari diri namanya sidik. Menjaga diri dari pandangan orang lain namanya ikhlas. Fal mukhlis la riya'a lahu. Orang yang ikhlas dia tidak riya. Orang yang shadiq dia tidak ujub.
diri, bahasa Arabnya nafs. Menjaga diri dari diri, ekstern. Menjaga diri dari diri, namanya menjaga diri dari keinginan hawa nafsu diri, namanya sidq. Orangnya shadiq. Orang yang shadiq, maka dia tidak ada ujub. Ujub, ajib, takjub, merasa takjub dengan diri sendiri. Menjaga diri dari pujian orang, dari pandangan orang, dari perhatian orang. Faktor ini tadi internal, dalam. Ini faktor X. Menjaga diri dari dalam diri, menjaga diri dari luar diri, maka namanya ikhlas. Orangnya mukhlis. Orang mukhlis tidak ada riya. Sehalus itu mereka menjelaskan. Imam Zunnun al-Misri berkata, apa itu ikhlas? La yatimmu illa bis-sidqi fi. Orang tidak akan sempurna ikhlasnya kalau tidak ada sidik. Mesti ada sidik di dalam. Ekstern, intern, jaga dua-duanya. Kalau dirimu memuji dirimu, lawan. Orang lain memuji dirimu, lawan. Wassabru alaih. Dan sabarlah engkau di dalamnya. Wassidqu la yatimmu illa bil ikhlas fihi wal mudawamatu alaih. Tidak akan mungkin kau ikhlas kalau tidak sidik, dan tak mungkin kau sidik kalau tidak ikhlas. Untuk dapat dua-duanya, kau mesti bersabar melaksanakannya. Imam Abu Yaqub As-Susi berkata, mata syahidu fi ikhlasimul khalas ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Kalau mereka yang berusaha ikhlas itu sudah menyaksikan fi ikhlasihimul khalas, kalau mereka merasa sudah selesai dan sudah ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas, maka ikhlas mereka itu masih perlu ikhlas. Mata syahidu fi ikhlasihimul khalas, kalau merasa mereka perbuatan mereka ini sudah ikhlas, ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas, maka ikhlas mereka itu masih perlu diikhlaskan lagi. Kau dakwah kemana? Saya dakwah ke pedalaman Pak Ustadz. Ngapain? Mengislamkan orang kafir. Oh, kau kemana? Aku mengislamkan orang Islam. Yang sudah Islam itu diislamkannya lagi. Ada orang merasa dirinya sudah ikhlas, maka ikhlasnya itu perlu diikhlaskan lagi. Artinya apa? Belum ikhlas. Imam Zunnun berkata, salasun min alamatil ikhlas. Apa tanda orang ikhlas? Ada 3. 1, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Kalau ada ini berarti kita ikhlas. Kalau tak ada ini, kita tak ikhlas. Pakai ini untuk mengukur diri, jangan mengukur orang. Pertama, istiwa'ul madhi wa dhammi minal ammah. Sama antara pujian dan celaan orang. Sama tak rasanya dipuji orang sama dicela orang? Sama tak rasanya dikasih jempol ke atas dengan jempol ke bawah? Sama tak rasanya between haters and lovers? Kalau belum sama, belum ikhlas. Ustaz, janganlah kau tanya-tanya pula. Saya tadi bilang tadi untuk diri sendiri, ya untuk orang. Wa nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Lupa menilai, melihat amal perbuatan. Tak sempat dia menilai, karena dia menganggap amalnya itu tak ada. Belum ada apa-apanya amal kita nih Pak Ustadz. Belum ada apa-apanya Pak Ustadz. Alhamdulillah masjid yang sudah saya bangun ada sekitar 300-an lah. Tapi belum ada apa-apanya tuh. Apanya maksud kau ini? Kau bilang tak ada. Saya sedekah Ustadz nggak banyak. Bahkan butir-butiran debu lah. Ya sekitar sebulan itu adalah kira-kira 5 ton lah Pak Ustadz. Tarkul nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Yang ketiga,
nisyanu iqtida'i thawabil amal fil akhirah. Lupa mengukur-ngukur amal, balasan amal di akhirat. Tak ingat dia entah apa aja balasan-balasan amalnya. Kenapa? Karena dia tak merasa amalnya itu layak dikasih balasan. Entahlah Pak Ustaz, entah ada apa entah tidak amalnya, saya pun tak pasti. Tapi saya tetap aja beramal. Mudah-mudahan Allah. Saya tak berharap banyak-banyak Pak Ustaz. Dengan Ramadan ini sholat tarawih, baca Quran, ikut pengajian. Harapan saya cuma satu Pak Ustaz. Diampuni Allah aja dosa-dosa saya zaman dulu dah cukup lah. Wah, itu insya Allah. Ikhlas. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami berkata dari Abu Uthman Al-Maghribi, apa ikhlas itu? Ma yakunu lin nafsi fihi hadzun mihal. Tidak merasa diri sudah mendapat sesuatu. Saya sudah berada pada stasiun ini, saya sudah berada pada maqam ini, saya sudah berada pada hal ini. Kalau masih merasa, belum ikhlas. Kalau tak ada rasa, sudah ikhlas. Tapi ikhlasnya baru ikhlas level awam. Payah kali ngaji nih Pak Ustaz. Kita fikih udah itu kita kaji. Syarat, rukun, wajib, sunat. Ini bukan ngaji fikih, ini ngaji tazkiyatun nafs, mensucikan hati. Tidak merasa bahwa diri ini layak mendapatkan stasiun. Entah ditempatkan Allah di stasiun mana. Setelah beberapa stasiun kita pengajian sampai malam 3 Ramadan, kau masih di mana? Saya rasanya masih di stasiun Cakung Pak Ustaz. Tak layak saya stasiun-stasiun itu Pak Ustaz. Kau di mana? Saya Gambir Pak Ustaz. Kalau ada orang yang begini, itu dia sudah ikhlas, tapi ikhlasnya ikhlas level awam, baru level awam. Kemudian ikhlas yang di atas itu, ma yajri alaihim la bihim fatabdu minhumut ta'at wa hum anha bima'zilin. Segala yang terjadi pada diri mereka, semua yang tak baik, adapun yang baik-baik tak pernah mereka perhatikan. Yang mereka perhatikan yang tak baik saja. Hatinya kotor, hatinya curang, perbuatannya tak betul. Lalu kemudian karena melihat dirinya kotor, banyak silap, banyak dosa, banyak salah, banyak curang, banyak maksiat, lalu kemudian dibalasnya dengan taat, tarawihnya rajin, puasanya khusyuk, zikirnya, khatam Quran. Wahum an abi ma'zilin, dan dia tidak merasa bahwa dia sedang beramal. Wala yaqa'lahum 'alaiha ru'yah, tak pernah dia pandang. Wala biha i'tidad, tak pernah dia pandang, tak pernah dia lihat, tak pernah dia hitung. Fadzalika ikhlasul khawas. Ini ikhlasnya yang agak tinggi dikit, khawas. Khawas. VIP. Amma ikhlasul khawasul khawas. Adapun ikhlasnya khawasul khawas, amma ikhlasul khawas, ikhlasnya khawas, ma yajri alaihim la bihim, yang dia lihat segala yang dia tengok, yang salah-salah, yang silap-silap, banyak dosa, dosa mulut, dosa telinga, dosa mata, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Adapun zikirnya, baca Quran, tak dia pandang. Fatabnu minhumut ta'at, karena memandang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, maka semakin banyak taatnya, banyak puasanya, banyak zikirnya, banyak salat sunatnya. Wahum anha bima'zil, dan dia tidak merasa amalnya itu. Kalau dilanjutkannya setelah itu, dia tidak merasa ada amalnya, dan dia tidak merasa melihat amalnya, dan dia tidak menghitung amalnya. Itulah ikhlasnya khawasul khawas. Ukur diri kita. Ini ku kasih engkau meteran, ini ku kasih engkau kilo. Ini ku kasih engkau takaran. Pakai meteran itu untuk mengukur panjang dirimu, pakai kilo ini untuk mengukur berat badan. Begitu kalau ngaji. Orang sekarang kalau punya meteran, dipakainya untuk mengukur orang. Kurang semeter kau nampaknya. Kan itu tujuan ngaji. Tujuan ngaji itu ke sini.
Imam Abu Bakar Ad-Daqqaq berkata, nuqsanu kulli mukhlisin fi ikhlasihi. Di antara sebab kurangnya keikhlasan seseorang itu, apa dia? Ru'yatu ikhlasihi, karena dia melihat memandang ikhlasnya. Di antara menyebabkan orang mengapa tak ikhlas, karena dia memandang ikhlasnya. Jangan pernah kau pandang ikhlasmu, tapi pandanglah riakmu, pandanglah ujubmu, pandanglah burukmu, pandanglah jelekmu. Fa idza aradallahu an yukhlisa ikhlasahu, kalau Allah ingin memurnikan keikhlasan seseorang, asqata an ikhlasihi ru'yatahu li ikhlasika, maka digugurkan Allah pandanganmu terhadap ikhlasmu. Digugurkan Allah pandangmu terhadap ikhlasmu, sehingga kau tak lagi memandang keikhlasanmu. Yang kau pandang dalam dirimu adalah bahwa kau jelek, bahwa kau banyak silap, bahwa kau banyak dosa, bahwa kau riak, bahwa kau ujub, sampai kau merasa tak ada yang bisa kau bawa menghadap Allah. Fayakunu mukhlasan la mukhlisan. Saat itu kau adalah orang yang mukhlas, bukan mukhlis. Saat kau menggugurkan pandanganmu dari ikhlasmu, saat itu kau adalah mukhlas, dijadikan ikhlas. Yang satu lagi mukhlis, berusaha ikhlas. Kita berusaha ikhlas. Jangan kita pandang tarawih kita, mungkin silapnya banyak, salahnya banyak. Jangan kita pandang puasa kita, mungkin banyak dosa. Jangan kita pandang, kita baru mukhlis. Tapi karena Allah melihat dia terlalu mukhlis, digugurkan Allah pandangannya melihat amal baiknya, maka dia pun berubah menjadi mukhlas. Imam Sahal berkata, la ya'rifur riya illa mukhlis. Tak ada yang tahu riya kecuali orang yang ikhlas. Orang yang riya, tak tahu dia riya, karena dia menunjukkan amalnya terus. Ujub dari larang, riya keluar. Ujub dari dalam, aku yang paling hebat, aku yang paling ini, aku yang paling. Riya dari luar, syanu melihat aku, syanu memuji aku, syanu. Aku mendengar guruku Abu Hatim As-Sijistani berkata, dia mendengar Abdullah bin Ali dari Al-Wajihi, dari Abu Ali Al-Lurzbari, dari Ruwaim, dari Abu Sa'id Al-Kharraz. Riya'ul arifin afdal min ikhlasil muridin. Riya'nya arifin, riya'nya orang VVIP itu lebih afdal daripada ikhlasnya kelas ekonomi. Kenapa begitu? Karena orang VVIP itu melihat semua dirinya adalah dosa dan tak pernah menilai amal baiknya adalah ikhlas. Sedangkan muridin masih berusaha untuk melihat ikhlas. Maka riyaknya arifin lebih utama daripada ikhlasnya muridin. Seriak-riaknya arifin setinggi-tingginya muridin. Imam Zunun berkata, al-ikhlas ma hafiza minal adu an yufsidah. Sebagaimana engkau menjaga musuh supaya tidak bisa mencelakaimu, begitulah ikhlas. Kau pasang helm dari atas supaya tak dipukul kepalamu. Kau pasang jaket sampai leher tutup supaya lehermu tak kena angin. Kau pasang sarung tangan supaya tidak sampai. Kau pasang, itu ikhlas. Makanya orang yang pakai APD itu orang-orang ikhlas. Alat pelindung diri, semua tertutup, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sebagaimana orang menutupi dirinya dengan baju yang panas supaya wabah corona tidak masuk, begitulah kita jaga diri kita supaya wabah riya, wabah sum'ah, wabah ujub tak masuk ke dalam diri kita. Imam Abu Usman berkata, nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ila fadlil khaliq. Lupa melihat pandangan makhluk
saking lamanya memandang kepada keutamaan Khalik. Lupa melihat pandangan makhluk, saking lamanya terpukau atas kemuliaan Khalik. Saking kan hebatnya puncak gunung, lupa bahwa ada longsor di bawah. Terpukau melihat puncak gunung. Tak sempat lagi melihat pujian orang, saking kan hebatnya Allah. Itulah makanya orang yang ujub, yang gila dipuji itu bisa-bisa syirik dia, mempertuhankan dirinya. Kenapa? Karena dibalik, dia lebih mementingkan dirinya daripada kemuliaan Allah. Makanya Allah marah. Aku mulia, aku yang hebat, bisanya dirimu yang kau pandang. Syirik. Syirik itu bukan menyembah pokok kayu. Syirik itu bukan hanya menyembah batu. Syirik itu bukan hanya menyembah patung. Tapi lebih memuliakan diri sampai lupa melihat kemuliaan Allah. Orang sudah mensyirik, mempertuhankan dirinya. Ustaz, dari mana ngomong ada orang mempertuhankan dirinya? Manittakhadha ilahahu hawah. Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Na'udzubillah. Imam Hudzaifah Al-Marashi berkata, ikhlas antastawi af'alul abdi fi zahir wal batin. Sama perbuatannya dalam zahir dan batin. Begitu di luar, begitu di dalam. Begitu di dalam, begitu di luar. Begitu di hadapan orang, begitu di belakang orang. Sama. Kalau masih beda di hadapan orang sama belakang orang, belum ikhlas. Qila, ada riwayat mengatakan, al-ikhlas ma uridu bihil haqq wa qusida bihis sidq. Yang diinginkan hanya Allah, yang dituju hanyalah kejujuran. Tak ingin kepada yang lain, yang diinginkan hanya Allah, yang dituju bukan yang lain, tapi kejujuran. Ada pula pendapat mengatakan, al-ighmad an ru'yatil a'mal. Pejamkan mata, jangan pandang amal. Jangan pandang puasamu, jangan pandang baca Qur'anmu, jangan pandang tarawihmu, jangan pandang witirmu, jangan pandang salat sunatmu, jangan pandang zikirmu, tapi pandanglah syirikmu, pandanglah dosa matamu, pandanglah bahwa kau adalah pelaku dosa. Ighmad, pejamkan mata. Ru'yatil af'al, ru'yatil a'mal. Jangan lihat amal. Aku mendengar guruku Muhammad bin Husain berkata, dari Abu Husain Al-Farisi, dari Muhammad bin Husain, dari Ali bin Abdul Hamid. Aku mendengar Sirri As-Saqati berkata, man tazayyana lin-nasi bima laysa fihi saqata min ainillah. Siapa yang menghiasi dirinya padahal dia tidak layak seperti itu, maka dia sudah jatuh dari pandangan Allah. Siapa yang menghiasi dirinya, dipakaikannya aksesoris-aksesoris ahli ibadah, padahal dia tidak seperti itu, maka dia sudah jatuh dari pandangan Allah. Ustaz Somad sering puasa sunat ya? Saya kan kalau datang ke tempat pengajian tuh, datang panitia, Ustaz sering puasa ya? Dia tak tahu Ustaz itu kecapean, bukan kena puasa. Kalau sampailah pura-pura dia menjadi ahli ibadah, padahal dia sebetulnya tidak macam itu. Ustaz kurang tidur karena banyak tahajud ya. Ustaz kurus ini karena banyak bahasa sunat ya. Tazayyana, dibuat-buatnya macam itu. Bima laisa fihi, padahal dia sebetulnya tidak begitu. Saqata min ainillah. Dia sudah jatuh dari pandangan Allah, tak dipandang Allah SWT. Bagaimana rasanya kalau kita pergi ke istana raja, dicuekin, tak dipandang. Yang lain dipandang. Apa kabar Bapak? Silakan masuk. Yang lain tak dipandang. Apa maksud tak dipandang Allah? Ba'idun anir rahmah. Jauh dari rahmat Allah. Jauh dari kasih sayang Allah. Jadi artinya apa? Tak usahlah dibuat-buat. Biasa aja. Aku mendengar guruku berkata, dari Ali bin Bundar As-Sufi, dari Abdullah bin Mahmud, dari Muhammad bin Abdi Rabbi. Aku mendengar Fudail berkata, tarkul amal min ajli nas riya'. Tak jadi beramal karena ingin dipuji orang, riak. Tak jadi Bapak sholat tahiyatul masjid tadi. Banyak kali yang nyuting saya dari belakang, takut streaming. Tak jadi beramal karena takut dipuji orang, riak. Wal amal mi'ajil nas syirik. Sengaja beramal biar dipuji orang, syirik. Kalau di rumah sholat sunat, kul huwallah.
Pas begitu di masjid banyak panitia Yasin. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Syirik. Wal ikhlas. Lalu ikhlas itu apa? Ayyu'afiyakallahu minhuma. Dijaga Allah engkau dari dua-duanya. Dijaganya dari syirik, dijaganya engkau dari riya. Itulah dia. Tapi Pak Ustaz nggak bisa. Saya sholat terlintas di dalam hati. Masih ada terlintas dalam hatimu? Iya. Berarti kau masih hidup. Kalau sudah tak ada lagi terlintas, berarti setan sudah tak berbisik lagi. Kapan itu? Berhenti jantung, mati kau sudah. Maka kalau ada berbisik dia lawan. Astagfirullah. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas allazi fi sudurin nas minal jinnati. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Wajhatu wajhi. Untuk melawan. Imam Junaid berkata, al-ikhlasu sirrun bainallah wa bainal 'abdi. Ikhlas itu rahasia antara Allah dan hambanya saja. La ya'lamuhu malakun, tak diketahui malaikat fayaktubuhu. Malaikat tak tahu. Makanya tak ada catatan ikhlas, 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 ikhlas. Malaikat tak tahu. Wala syaitanun fayufsiduhu. Setan pun tak tahu. Ikhlas itu hanya kau dan Allah saja. Malaikat tak tahu, setan tak tahu. Wala hawa, hawa nafsu pun tak tahu. Setan tak tahu, maka setan tak bisa merusak ikhlas. Hawa nafsu tak tahu, maka hawa nafsu tak bisa membengkokkan ikhlas. Malaikat tak tahu, malaikat tak bisa mencatat ikhlas. Oh, kalau gitu yang berarti amal saya tak dicatat lah Pak Ustaz. Berarti kau tak ikhlas. Karena ikhlas adalah irmadul ain an ru'yatil a'mal. Memejamkan diri dari memandang amal. Ah, kalau gitu saya enggak jadilah beramal Pak Ustaz. Berarti kau tak ikhlas. Roim berkata, "Ikhlasu minal amal." Apa itu ikhlas beramal? Alladzi la yuridu sahibuhu alaihi awadan minad darain. Tidak ingin dibalas baik di dunia maupun di akhirat. Wala hadzan minal mulkain. Tak ingin diberikan balasan dari kerajaan di dunia maupun kerajaan di langit. Tak ingin balasan. Ilahi anta maksudi, yang ku maksud engkau saja ya Allah. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Raja, aku tak ingin kuda yang berhias permata. Aku tak ingin tombak yang berselaput emas. Aku tak ingin baju besi. Yang kuinginkan hanya kau senang kepadaku. Kata raja, karena aku senang kepadamu, maka semua aku berikan. Aku tak mau, tapi karena kau kasih, apa boleh buat. Tapi kalau kau minta baju besi, belum tentu kau dapat. Tapi kalau kau minta raja, insya Allah baju besi sudah di tangan. Ditanyalah Imam Sahal bin Abdullah, ayu syai'in asyaddu ala nafsi. Apa yang paling berat dalam diri ini? Al-ikhlas. Li'annahu laysa laha fiha nasib. Yang paling berat itu adalah ikhlas. Karena nafsu tak ada bagian dari ikhlas. Dilawanlah hawa nafsu itu supaya kita bisa ikhlas. Sebagian ulama ditanya tentang ikhlas. Apa itu ikhlas Tuan Guru? Allah tushhida ala amalika ghairallah. Tidak kau lihat terhadap amalmu itu melainkan Allah semata. Amalmu itu pun tak kau lihat. Amalmu tak kau lihat, balasannya tak kau pandang. Ada orang tidak melihat amalnya, tapi melihat balasannya. Ada orang tidak berharap balasannya, tapi melihat amalnya. Tidak kau lihat amalmu, tak kau pandang balasannya, yang kau inginkan hanya Allah semata. Itulah ikhlas. Sebagian ulama berkata, aku menemui Imam Ali Sahal bin Abdullah pada hari Jumat sebelum sholat di rumahnya. Fara'aitul fil baiti hayyatun. Lalu kulihat di dalam rumah itu ada seekor ular. Faja'altu aqdamu rijlan wa akhiru ukhra. Uqaddimu rijlan wa akhiru ukhra. Lalu satu kakiku kubuat ke depan, satu di belakang. Faqala, udkhul. Masuk, kata Imam Ali.
Kata Imam Sahal bin Allah At-Tustari. Udkhul, masuk, come in. La yablughu ahadun haqiqatal iman wa ala wajhil ardi syai'un yakhafu. Masuklah. Tidak ada seorang pun yang sampai pada hakikat iman kalau dia masih takut kepada sesuatu di atas muka bumi ini. Tahu pula Imam Sahal dalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintu, begitu tengok ular kobra. Tentu murid ini takut, pasangan cancang lah, satu kaki depan, satu di belakang. Maksudnya kalau mematuk ular ini siap-siap lari. Apa kata Tuan Guru? La yablughu ahadun haqiqatal iman wa ala wajhil ardi syai'un yakhufu. Tak sampai hakikat iman kalau masih ada rasa takut pada makhluk dalam hati. Kalau Tuan Guru dulu berkata begitu, kita yakin karena dia kasyaf. Kalau Tuan Guru sekarang berkata begitu, yakin juga kita ada CCTV di ruang tamu. Tsumma qala, hal laka fi salatil Jum'ah? Engkau tak pergi salat Jumat? Qultu bainana wa bainal masjid masirata yaum wa lailah. Perjalanan, rupanya Tuan Guru ini rumahnya jauh. Di tepi hutan di dalam antara kami masjid itu perjalanan sehari semalam. Fa akhadha bi yadi, ditariknya tanganku. Fa ma kana illa qalilun, tariknya tanganku sebentar aja. Ra'aitul masjid. Sudah sampai masjid. Fadakhalnahu. Masuk kami ke dalam masjid, wa shallainal Jum'ah. Kami pun salat Jumat. Semua kharajna. Habis salat Jumat kami pun keluar. Fawaqafa yanzur ila nas wa hum yakhrujun. Dia tengok orang pun keluar. Apa kata Imam Sahal? Ahlu la ilaha illallah katsir. Yang mengucap la ilaha illallah itu banyak, wal mukhlisuna minhum qalil. Tapi yang ikhlas sedikit. Yang mengucapkan la ilaha illallah banyak, tapi yang ikhlas dengan ucapannya yang betul-betul la ilaha illallah itu qalil, sedikit. Imam Hazzah bin Yusuf Al-Jurjani berkata, dari Muhammad bin Abdul Rahim, dari Abu Talib Muhammad bin Zakaria Al-Maqdisi, dari Abu Qarsafah Muhammad bin Abdul Wahab Al-Asqalani, dari Zakaria bin Nafi', dari Muhammad bin Yazid Al-Qaratisi, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Makhul. Apa kata Imam Makhul? Ma akhlasa 'abdun qattu 40 yauman. Kalau seseorang itu ikhlas selama 40 hari, illa zaharat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisani, maka keluarlah mata air hikmah dari hatinya, memancar dari lidahnya. Kalau orang itu ikhlas selama 40 hari berturut-turut, maka memancarlah mata air hikmah ke dalam hatinya dan akan mengalir melalui lidahnya. Kata-katanya adalah hikmah, kata-katanya berasal dari hati, hatinya itu adalah kontaknya dengan Allah. Allah turunkan gara-gara apa? Karena dia ikhlas. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami. Dia berkata, dari gurunya Muhammad bin Abdullah bin Syadhan, dari Abdul Razak, dari Yusuf bin Husain. Apa kata Imam Yusuf bin Husain? A'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Yang paling kuat, paling mulia di dunia ini adalah ikhlas. Wa kun ajtahid. Wa kuntu ajtahidu fi isqatir riya' an qalbi. Aku bersungguh-sungguh ingin menghilangkan riya' dari hatiku. Fa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Seakan-akan dia tumbuh dengan warna yang lain. Aku bersungguh-sungguh melawan riya' dalam hatiku. Kulawan warna merah, tumbuh warna lain, warna hijau. Kulawan warna hijau, tumbuh warna ungu. Kulawan, seakan-akan dia tetap berubah. Artinya apa? Dia tetap ada dari warna yang lain. Dijaga dari pintu sini, buat sini. Terus melawan itu namanya mujahadah. Terakhir, aku mendengar guruku berkata, dia mendengar Imam Nusrabazi. Nusrabazi mendengar Abu Jaham. Abu Jaham mendengar Ibnu Abil Hawari. Ibnu Abil Hawari mendengar Abu Sulaiman. Abu Sulaiman berkata, "Idza akhlasal 'abdu", kalau seorang hamba itu ikhlas, sebenar-benar ikhlas, hakikat ikhlas, inqata'an ahnu kasratul wasawis, maka putuslah bisikan-bisikan warriya, dan tak lagi ada riya. Inilah makamnya para nabi, wali-wali Allah, orang-orang soleh. Kita masih berusaha lagi melawan. Kalau ada bisikan-bisikan puasa kalau yang paling mantap, tarawih kalau yang paling mantap, zikir kalau yang paling mantap, astaghfirullahaladzim. Jangan pandang amalmu,
Jangan pandang balasan amalmu, tapi pandanglah burukmu, pandanglah kotormu. Pandanglah bahwa kau hari ini dimuliakan orang karena Allah masih menutup aib dan cacat-cacat serta kekurangan dirimu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas. Allah menja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang ikhlas ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita jawab pertanyaan jamaah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tentang sedekah zakat fitrah, apakah dibolehkan? Jadi orang lain membayarkan zakat fitrah orang yang tidak mampu berzakat fitrah di saat kondisi seperti ini. Bisa jadi dia orang mampu tadinya, punya rumah, motor, tapi karena PHK, bahkan untuk beli beras sulit, apakah boleh kita bayarkan zakat fitrahnya? Nanti kita hari raya insya Allah. Ustaz kok tiba-tiba cerita hari raya nih? Kita hari raya tanggal 24 ya. Ingat tanggal hari raya 24 Mei. Maybe yes, maybe no. Sabtu 23 Mei jam berapa azan maghrib di Pekanbaru sekarang? Azan maghrib ini biasanya ingat nih sekarang 18.20 lah taruh ya. 18.20 hari Ahad 24 Mei jam 18.20 jam 6.20 udah boleh sholat id sama seperti waktu isyraq. Ini namanya waktul wujub, waktu wajib bayar zakat fitrah. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah hari ini, itu namanya waktul jawaz, waktu boleh. Tapi yang waktu wajibnya ini. Kalau ada orang hidup sekarang, besok hidup dia. Pas hari Sabtu jam 6, tanggal 23 Mei jam 6 sore meninggal dia. Itu tak wajib. Keluarga tak perlu membayarkan zakat fitrah. Tapi kalau dia meninggalnya pas azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keluarganya wajib membayarkan zakat fitrah. Karena dia sudah masuk waktu wajib. Makanya kalau mau tidak bayar zakat fitrah sebelum jam 6.20 itu matilah. Begitu juga anak kecil. Ibu hamil. Lahir anak itu di waktu ini. Jam 6 sore itu anak itu lahir sampai tahan-tahanlah sampai khatib naik mimbar. Kalau sudah khatib naik mimbar tak wajib. Nah, pada tanggal 23 Mei jam 6.20 sore dia miskin. Fakir. Apa itu fakir? No income. Tak ada sama sekali. Tak ada pemasukan sama sekali. Miskin, ada income tapi tak cukup keperluan. Misalnya standar rata-rata orang Pekanbaru, standar umum berapa lah? Berapa upah UMR sekarang? 2,5. Dia di bawah 2,5. Min 2,5. Tak cukup, ini miskin. Pada hari Sabtu tanggal 23 Mei jam 6 sore, jam 6.20, dia miskin. Tiba-tiba selesai sholat maghrib malam tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Pak, 1 goni, 2 goni.
Pas jam 12 malam itu penuh satu malam itu. Maka malam itu dia wajib bayar zakat fitrah. Karena dia sudah mampu. Besok sholat dia ke masjid. Sampai malam itu tak ada satupun orang. Di rumah itu beras sebiji pun tak ada beras. Di rumah. Sholat subuh lah dia. Habis sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Buka pintu. 50 orang datang bawa beras. Ini beras saya, ini beras saya. Maka dia pun wajib bayar zakat fitrah. Sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Tak juga ada, barulah dia tak wajib bayar zakat fitrah. Jadi, pertanyaan nomor 1. Kalau kawan bapak, tetangga bapak ini dari jam 6.20 sore sampai besok memang dia tak mampu, bapak bukan bayarkan zakat fitrahnya, bapak kasih beras untuk dia. Aku bayarkan zakat fitrahku kepada engkau tunai, karena dia penerima. Jelas? Jelas tu insyaAllah. Tak juga jelas, ulang balik video tu, jangan saya lagi ulang. 2. Khabibatul Basyariyah. Ustaz, apakah orang tua dari anak yang hafal Quran itu pilihan Allah? Itu pembahasan kita stasiun keberapa kemarin itu? Murad, iradah, diinginkan Allah, dipilih Allah. Wahai bapak-bapak yang anaknya hafal Quran, ibu-ibu yang mengandung anaknya hafal Quran, jangan kau pandang bahwa itu amalmu. Wow, kalau bukan saya yang mendidiknya itu kemarin, nanti datang ujubmu, diuji Allah engkau. Maka katakanlah, inilah pilihan Allah. Karena ada kudrat dan iradah Allah lah, maka bisa begitu. Bagaimana cara memantaskan diri menjadi orang tua anak-anak penghafal Quran? Berusaha. Kita tak sanggup mendidik dia di rumah karena kita tak mampu, masukkan ke pondok tahfiz, masukkan ke rumah tahfiz. Di usia-usia emas, SD, SMP, SMA, sanawiyah, aliyah, nanti kalau udah kuliah berat kepalanya, udah banyak mata pelajaran. 4. Pak Septiandi, Ustadz, kalau perangai kawan kita membuat kita jadi emosi atau sakit hati, apakah puasa kita jadi kawan kita? Apakah puasa kita, maksudnya Bapak ini khawatir puasa dia ditransfer ke kawannya itu. Perangai kawan kita itu tak suka kita. Kita tak sukanya kenapa? Saya tak suka lah sama dia Pak Ustadz. Kenapa kau tak suka sama dia? Mobilnya mahal kali. Itu tak betul. Rumahnya bagus sekali. Itu tak betul. Itulah yang disebut dengan al-hubbu fillah. Al-hubbu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah. Al-hubbu fillah. Kenapa kau suka sama dia? Saya suka sama dia karena dia istiqomah. Saya suka berkawan sama dia karena dia orangnya sabar. Wal bughdu, benci pun juga karena Allah. Saya benci sama dia Pak Ustaz. Kenapa kau benci sama dia? Dia selalu pakai celana pendek, nampak pangkal pahanya. Bencinya itu karena dia tidak melaksanakan mungkar. Karena tidak melaksanakan ma'ruf, melakukan mungkar. Sebab itu kita luruskan. Jadi kalau bencinya karena Allah, tak apa-apa, kita disuruh benci. Tapi bukan pada orangnya, pada perbuatannya. Setelah dia taubat, dia tetap kawan kita, sahabat kita. Terakhir, belum, Bu Yunita, apa hukumnya angkat tangan ketika berdoa di khutbah ketika sholat Jumat? Karena ada jamaah tidak mengangkat tangannya. Dan apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa? Yang ngangkat tangan ini khotibnya atau jamaahnya Bu? Khotibnya Pak Ustadz. Kalau khotibnya ngangkat tangan, itu dalilnya adalah hadis Nabi ketika sedang khutbah. Ketika sedang khutbah,
Datang seorang di pintu masjid. Ya Muhammad, kata dia. Halakatil amwal. Kebun korma kami sudah kering. Hewan-hewan ternak kami sudah mati. Hujan tak turun-turun. Nabi langsung angkat tangan. Aghithna, aghithna, aghithna. Turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah, turunkan hujan ya Allah. Kata satu mazhab, boleh ngangkat tangan ketika minta hujan saja. Itu namanya istisqa dalam khutbah. Bukan sholat istisqa. Khutbah Jumat, tapi diselipkan dalamnya minta hujan. Kata mazhab yang satu lagi, karena Nabi pernah buat sekali, maka pernah. Karena sunnah itu artinya asal dibuat Nabi walaupun sekali, sunnah. Disitulah letak ikhtilafnya. Kata mazhab yang ini, angkat tangan hanya boleh ketika istisqa minta hujan saja. Untuk doa yang lain tidak. Kata mazhab yang ini, boleh angkat tangan karena Nabi pernah buat sekali. Berkelailah antara mereka ini berdua. Karena kelahi gara-gara itu, itulah maka kita pindah ke kitab ini supaya tak kelahi. Kitab ini asyik menengok hati aja. Nah, kau kelahi-kelahilah, aku menjaga hati. Ribut juga lah, pukulkan kepala mula. Dah, jelas? Apakah hukumnya? Nah, itu tadi khotibnya. Sekarang bagaimana kalau makmumnya? Imam. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin al-mazlumina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang ada di Palestina. Tiba-tiba makmum di bawah angkat tangan. Amin. Amin. Apa dalil dia angkat tangan itu? Nabi bersabda, Innallaha hayyun karimun. Allah itu maha hidup dan maha dermawan. Innallaha yastahyi. Allah malu. Allah malu melihat seorang hamba ketika mengangkat tangan, ayyaruddahu sifran, lalu turun tangannya dalam keadaan nol. Apa makna hadis itu? Bercerita bahwa berdoa itu angkat tangan. Hadis yang kedua, rajulun as'as aghbar, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu. Yamuddu yadaihi ila sama, diangkatnya tangannya. Itu menunjukkan orang berdoa mengangkat tangan. Umum. Hadis qauli, ucapan Nabi. Dan tak ada hadis yang melarang. Tak ada Nabi mengatakan, kalau khatib naik ke atas mimbar, maka berdoa, janganlah kalian angkat tangan. Siapa yang angkat tangan, maka neraka jahanam tempatnya. Tak ada. Hadis tadi umum. Baik ketika sedang khutbah, maupun selesai doa Allahumma rabb hazina, maupun selesai sholat dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya selesai berdoa mengusap wajah? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia berdoa, dia tidak menurunkan tangannya hatta yamsaha bihi ma wajhahu. Nabi kalau berdoa, dia tidak menurunkan tangannya sampai diusapnya ke wajah. Tak pernah dia berdoa turun tak, diusapnya ke wajah. Memang betul Pak Ustaz, tapi itu hadisnya dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dasar beramal. Buka kitab. Ada enggak kitabnya Pak Ustaz? Ada. Nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram min adillatil ahkam. Pengarangnya Pak Ustaz Al-Hafiz. Al-Hafiz hafal 300.000 hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tentang angkat tangan ngusap wajah itu hadisnya apa kata beliau? Hadisun hasan. Hadisnya hadisun hasan. Hadis yang paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, di bawah dhaif maudhu. Hadis hasan tak ada ikhtilaf ulama boleh mengamalkannya. Kenapa? Karena kata Imam
Ini nama kitabnya Bulughul Maram. Bulughul Maram ini disyarah, ada kitab penjelasannya. Nama kitab syarahnya Subulus Salam. Nama penulisnya Imam Son'ani. Kata Imam Son'ani, ketika orang mengangkat tangan, Allah malu melihat tangan itu kosong. Maka dikasih Allah rahmat di situ. Maka disapukanlah rahmat itu ke muka. Subhanarabbika wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmat yang ada di tangan itu disapu. Oh, ternyata itu rahasia, makanya wajah Ustaz berkilau. Wajah berkilau ini karena lampunya 3. Dah jelas Bu Yunita? Terakhir Pak Sulaiman. Ustaz, apa hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan? Sallu fi rihalikum. Karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Ketika terjadi wabah, fungsi azan 2. Pertama ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Sallu fi rihalikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang nih aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid. Bapak pengurus ya? Ya. Ngaji tidak? Gaya bukan main lagi. Maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM, bukan untuk dibangga-banggakan. Bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Kalau kota itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah fakir miskin yang susah makan. Apa pula dibanggakan duit masjid? Mudah-mudahan DKM kita mau mengaji. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Besok kita sampai pada stasiun yang ke-29. Stasiun As-Sidq, kejujuran. Terima kasih segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.